libur Nataru, Natal dan Tahun Baru itu tentu saja kita mengetahui bukan hanya dirayakan oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia, tetapi juga oleh orang-orang Islam, di mana sekarang kita mengetahui bahwa masjid-masjid, langgar-langgar itu gegap gempita, dipenuhi oleh ceramah dari para ustadz, para khotib yang menjelaskan tentang Natal dan Tahun Baru, tentang larangannya, tentang bagaimana mereka bagian dari identitas tertentu, bagaimana moral, bagaimana etika, bagaimana akidah dan lain sebagainya. Kita mengetahui hal itu. Tapi satu hal yang harus didekonstruksi dalam hal ini tentu saja adalah bahwa perayaan Tahun Baru itu tidak terikat pada agama tertentu. Bahkan Kristen pun sebenarnya hanya mengadopsi, mereka bukan mempelopori, mereka bukan yang pertama menjalankannya, tapi hanya mengadopsinya saja. Kenapa seperti itu? Karena perayaan Tahun Baru itu adalah perayaan paling tua, salah satu perayaan paling tua dalam sejarah umat manusia. Sebelum Kristen ada, sebelum Islam terkodifikasi dan sebagainya, ini sudah ada. Sejak kapan sudah adanya? Bahkan sejak manusia belum mengenal angka tahun. Kok bisa seperti itu? Karena perayaan Tahun Baru itu mewakili munculnya pertama kali sains di seluruh dunia. Baraya tentu saja mengingat tentang betapa hebohnya ramalan kiamat tahun 2012 gara-gara ditemukannya kalender suku Maya yang menjelaskan bahwa kalender mereka itu berakhir tahun 2012, dan dengan itu diasumsikan bahwa kiamat memang akan terjadi tahun itu. Sebenarnya banyak kejanggalan di sini. Misalkan kenapa juga kita yang bukan orang suku Maya tapi percaya pada kalender itu, atau kenapa kalender itu harus diinterpretasikan dengan cara seperti itu? Toh orang Maya juga tidak menganggap bahwa kalender itu menceritakan tentang kiamat. Orang-orang Maya menceritakan bahwa akhir dari kalender mereka itu bahwa mereka harus bikin kalender yang baru, kan begitu. Yang berarti itu sebenarnya adalah tahun baru, kan begitu ya. Tapi apapun itu, betapapun hebohnya cerita di masa lalu itu, sebenarnya di sini kita dipertunjukkan bahwa orang Maya yang sangat terisolir dari kebudayaan-kebudayaan yang lain, kebudayaan-kebudayaan yang lain pun, itu ternyata mereka memiliki sistem yang kemudian memunculkan tahun baru. Nah, kenapa seperti itu? Karena tahun baru itu adalah salah satu budaya global. Di mana-mana ada tahun barunya. Sekali lagi, walaupun tanggalnya beda, walaupun harinya berbeda, tetapi tahun baru itu pasti ada di seluruh dunia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita harus runut ini dengan kacamata sejarah. Jadi ceritanya begini, Baraya. Manusia itu kita sepakati hanya bisa bertahan hidup kalau mereka hidup berkelompok. Bahkan evolusi manusia itu mengarahkan kita untuk hidup dalam kelompok. Makanya yang berkembang dalam otak kita itu adalah kemampuan berbahasa, agar kita bisa berkomunikasi dengan pihak yang lain. Nah, karena manusia itu hanya bisa hidup berkelompok, maka manusia itu dituntut untuk ada dalam satu komunitas yang terus-terusan. Tetapi kalau manusia membutuhkan lebih dari sekedar bertahan hidup, maka mereka bukan hanya harus berkelompok, tetapi mereka juga harus berkelompok dan menetap di satu tempat. Kalau mereka harus menetap di satu tempat, maka mereka kesempatan untuk membangun peradabannya lebih baik lagi, lebih besar lagi. Karena di situ akan menghasilkan hierarki dan organisasi yang lebih mapan. Begitu. Nah, tapi kalau misalkan manusia itu harus menetap, maka mereka membutuhkan beberapa pengetahuan baru atau sistem ilmu pengetahuan baru. Setidaknya mereka harus mengetahui tentang bagaimana caranya bercocok tanam dan bagaimana caranya beternak, sehingga mereka tidak tergantung pada perburuan dari alam, kan begitu. Nah, untuk bisa bercocok tanam, maka mereka membutuhkan juga air. Maka kelompok-kelompok manusia paling tua yang ada di satu tempat tertentu yang maka mereka pasti ada di dekat sumber mata air atau dekat dengan sumber air, ke danau, sungai, atau laut, atau rawa-rawa. Nah, danau, laut, dan rawa-rawa itu akan kita bahas kapan-kapan kalau memang dibutuhkan. Nah, kalau yang sungai, ini sungai terbukti adalah orang-orang yang akhirnya memunculkan peradaban-peradaban yang lebih besar. Makanya misalkan Toynbee menyebut bahwa peradaban-peradaban kuno di seluruh dunia itu munculnya pasti dari lembah sungai. Kita mengetahui misalkan peradaban Mesir kuno dari sungai Nil, peradaban Cina dari sungai Huanghe, dari Yangtze, kemudian orang-orang Mesopotamia berasal dari Efrat dan Tigris, kemudian India kuno berasal dari sungai Indus dan sebagainya. Semuanya adalah daerah aliran sungai. Nah, tetapi orang-orang yang menetap di daerah pinggiran sungai pun itu sebenarnya punya masalah baru, punya tantangan baru, yaitu bahwa seringkali sungai itu
menjadi musuh bagi manusia, tetapi memberikan kepada manusia itu kesempatan untuk bertahan hidup. Sungai itu kadang-kadang banjir bandang, menenggelamkan banyak sekali pemukiman, tetapi kadang-kadang memberikan tanah yang sangat subur, kan begitu. Nah, orang-orang Mesir kuno misalkan pada waktu itu berpikir keras, bagaimana mereka bisa mengetahui kapan terjadinya banjir bandang sehingga mereka bisa mengungsi, dan kapan sungai itu bisa surut dan memberikan endapan lumpur yang sangat subur sehingga mereka bisa bercocok tanam di pinggiran sungai itu. Dan ketika mereka bercocok tanam, mereka tidak usah khawatir akan terjadinya banjir bandang. Nah, kemudian setelah lama-lama mengamati, orang-orang Mesir kuno kemudian menemukan satu rumusan bahwa ternyata banjir bandang sungai Nil itu periodik gitu. Banjir itu terjadi kalau konstelasi bintang sedang begini. Oh, mereka kemudian dicatat semuanya. Kalau bintangnya begini, konstelasinya begini, maka sungai itu akan terjadi seperti itu. Setelah perhitungan modern, kita mengetahui bahwa orang-orang Mesir kuno itu kebanjiran pada bulan Juli, Agustus, September. Setelah itu surut, sungai Nil akan menyusut, dan kanan kirinya itu akan meninggalkan endapan lumpur yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Maka bulan September itu orang-orang Mesir kuno bercocok tanam di situ. Nah, orang-orang Mesir kuno itu kemudian membayangkan, menciptakan sebuah kosmologi gitu, atau menciptakan bahwa alam semesta itu siklus dan banjir bandang itu adalah kelahirannya. Setelah itu menyusut, baru manusia yang bercocok tanam untuk bisa menghidupkan kelahiran itu. Nah, tapi lambat laun makin menyusut sungainya, dan kemudian kita harus segera panen, menimbun makanan itu. Nah, kemudian kemudian kita menunggu lagi selama sekitar 6 bulan, 7 bulan, atau 4 bulan, 5 bulan untuk banjir bandang berikutnya, begitu. Nah, dihitung, akhirnya ketemu. Nah, makanya orang-orang Mesir kuno kemudian memunculkan dua hal. Yang pertama itu adalah sistem teologi mereka, di mana banjir besarnya sungai Nil itu kemudian diasosiasikan dengan kelahiran dewa mereka, Osiris. Dan kemudian dewa Osiris hidup, kemudian mati, nanti kemudian dibangkitkan lagi sama Isis, istrinya. Kemudian ya begitu aja siklusnya terjadi seperti itu terus-terusan. Begitu. Nah, mereka juga kemudian menciptakan sebuah penanggalan. Jadi tahun baru orang Mesir kuno itu adalah tahun pertama kali mereka bercocok tanam, sekitar bulan September. Nah, jadi tahun baru untuk orang Mesir kuno itu adalah sesuatu yang sangat sakral, sangat penting, karena mengetahui kapan tahun baru itu berarti mengetahui kapan mereka bercocok tanam, sehingga mereka juga akhirnya mengetahui kapan mereka bisa panen dan kapan mereka bisa menimbun makanan mereka gitu. Jadi ini fokusnya adalah untuk kehidupan mereka. Itu di Mesir kuno. Nah, di Mesopotamia kuno kemudian memunculkan sistem yang bahkan jauh lebih kompleks dan lebih berpengaruh sampai dipakai oleh orang zaman sekarang, orang modern. Yaitu apa? Orang-orang Mesopotamia kuno berpikir bahwa dari musim panas, kemudian musim gugur, musim dingin, musim apa, dan seterusnya, itu ternyata siklus juga. Dan siklusnya itu adalah 366 hari. Bukan 365 hari, tapi 366 hari. Mereka berpikir-pikir, mereka ngotret-ngotret, kenapa ya harus 366 hari? Nah, ini sekali lagi pengetahuan ini penting untuk siklus mereka untuk bertahan hidup, siklus mereka untuk bisa bercocok tanam dan sebagainya. Oke? Nah, mereka kemudian berpikir, kenapa seperti itu? Dan kemudian mereka menyadari bahwa dalam 366 hari itu bulan purnamanya muncul 12 kali. Loh, 12 kali. Makanya mereka kemudian membagi dalam waktu 1 tahun 366 hari, dan kemudian dari itu muncul 12 bulan. Berarti setahun itu 12 bulan. Begitu. Oh, jadi setahun itu 12 bulan. Yeay. Nah, tetapi setelah muncul 12 bulan, mereka juga sadar bahwa ternyata untuk setiap bulan itu terdiri atas 30 hari lebih sedikit. Kemudian untuk 1 tahun 366 hari lebih sedikit, itu juga ternyata kelipatan angka 6. Ternyata 1 tahun juga 12 bulan kelipatan angka 6. Kok mereka berpikir semuanya berhubungan dengan angka 6? Maka kemudian memuncullah satu tradisi numerik yang menyebut bahwa angka 6 itu adalah angka yang suci. Makanya misalkan orang-orang Kristen menyebut bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 6 hari gitu ya, atau di dalam Al-Quran menciptakan semesta diciptakan dalam waktu 6 masa gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena misalkan latar kebudayaannya berasal dari Mesopotamia. Jadi angka 6 itu mereka menyadari bahwa ini adalah awal mula dari numerik di alam semesta gitu. Akhirnya kemudian mereka juga menggambarkan bahwa ternyata
satu bulan itu 30 hari, satu hari itu adalah 12 jam, dan satu malam juga 12 jam. Satu jam itu 60 menit, satu menit itu 60 detik. Itu kenapa semuanya kelipatan angka 6. Makanya memunculkan juga akhirnya nanti 360 derajat untuk lingkaran. Dan inilah yang kemudian nanti dipakai sama orang Mesir kuno dan dipakai sama orang Yunani kuno setelah menghubungkannya dengan orang Mesir kuno. Jadilah rumus Pitagoras. Semuanya harus dikaitkan dengan 360 derajat, kan begitu ya. Nah, dari kelipatan angka 6 itu ada sesuatu yang ganjil, yaitu bahwa musim itu ternyata hanya 4, bukan 6. Kan itu gak bisa ya. Terus karena itu maka mereka pun harus menghasilkan sebuah kompensasi, yaitu bahwa dalam satu bulan itu harus ada 4 minggu, begitu. Tapi biar seminggunya itu cocok dengan kelipatan angka 6, maka satu minggu itu adalah 6 hari. Tapi kan sisa 7 hari. Ya, nah yang hari ke-7 itu adalah Tuhan beristirahat. Maka hari ke-7 itu manusia juga harus beristirahat. Jadi manusia itu tidak boleh bekerja, tidak boleh ngapa-ngapain, karena Tuhan pun beristirahat pada hari ke-7. Begitu. Maka hari ke-7 itu disebut sebagai hari yang sangat-sangat suci. Maka ketika misalkan Portugis datang ke Indonesia, mereka membiarkan orang-orang Indonesia menyebut hari-hari itu dengan bahasa Arab. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kan semuanya adalah bahasa-bahasa dari Arab gitu kan. Isnin, Salas, Arba gitu ya, Arba dan lain sebagainya. Nah, tapi orang-orang Portugis gak ikhlas kalau misalkan hari Minggu itu hari Ahad. Mereka menggantinya menjadi hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Karena apa? Karena hari itu adalah hari yang suci. Begitulah kurang lebih perhitungannya ini. Tapi yang jelas bagaimanapun orang-orang Mesopotamia pada waktu itu menganggap bahwa tahun baru itu sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral. Bahkan sebelum mereka mengetahui ada siklus 366 hari, mereka sudah tahu kapan tahun baru itu dimulai, karena mereka harus mengetahuinya untuk bisa mengetahui kapan harus bercocok tanam, kapan harus berburu, kapan harus bersembunyi dari banjir bandang dan lain sebagainya. Sementara di belahan dunia yang lain, orang Yunani kuno itu beda lagi. Orang Yunani kuno juga telah mendapatkan, karena orang Yunani kuno itu kebudayaannya berasal dari India kuno dan dari Mesopotamia kuno dan dari Mesir kuno. Mereka itu mengadopsi semuanya. Nah, orang-orang Yunani kuno juga telah memahami bahwa satu tahun itu terdiri dari 366 hari atau 365 hari dan seterusnya. Tetapi orang Yunani kuno itu tidak fokus pada bulan, tidak fokus pada bulan purnama. Sehingga mereka satu tahun itu bukan membagi menjadi 12 bulan, tetapi membaginya menjadi 10 bulan. Kenapa harus 10 bulan? Karena jari kita 10. Makanya perhitungan di seluruh dunia itu berhentinya sampai angka 10 kan, gara-gara ya jari kita cuma 10 gitu. Nah, orang Yunani juga sampai angka 10 saja, nggak sampai angka 12. Nah, kenapa? Ya karena mereka tidak membutuhkan bulan. Karena apa? Karena mereka itu tidak tergantung pada sungai, mereka bukan kebudayaan sungai, tanah mereka subur, tanah mereka vulkanis, dan kemudian mereka ada di pinggir-pinggiran pantai, sehingga mereka itu berinteraksi dengan bangsa yang lain. Jadi mereka tidak berpengaruh pada bulan, tetapi mereka sangat terpengaruh oleh musim. Nah, karena mereka itu berfokus pada musim itu, mereka kemudian menyebutkan bahwa titik terjauh matahari yang menyebabkan mereka sangat kedinginan itu harus benar-benar diperhatikan. Sebab kalau menjauh sampai puncaknya yang paling jauh di selatan, berarti itu dingin banget, mereka tidak boleh bercocok tanam. Tapi ketika matahari mulai bergerak lagi ke arah mendekati ke arah mereka, maka itu adalah sesuatu yang harus dirayakan. Nah, maka mereka merayakan tahun baru itu adalah titik awal ketika matahari mulai bergerak ke arah utara, itu mereka menyebutnya sebagai tahun baru, harapan baru, dunia baru, kehidupan baru, karena mereka akan bercocok tanam lagi dan mereka akan hidup lagi dengan limpahan cahaya matahari yang sangat menyegarkan. Begitu. Nah, mereka juga harus merayakan titik terjauh mataharinya yang biasanya seminggu sebelum titik balik matahari ke sini. Nah, itulah yang kemudian melahirkan hari Saturnalia, tanggal 23, 24, 25 Desember dan kemudian 1 Januarinya. Begitu. Nah, kenapa harus Januari? Ya, Januari itu orang Yunani kuno menyebut Januari itu Jan, kan 1. Februari itu Feb 2 gitu. Nah, tapi karena 10 bulan, maka sebenarnya orang-orang Yunani itu misalkan bulan gini nih, bulan Oktober itu bulan keberapa? Barai menyebutnya bulan ke-10 kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ke-10 kan. Nah, sebenarnya Oktober itu kan Okto itu kan 8. Kenapa ini jadi 10? Atau September itu kan artinya 7.
Kan Sapta Marga, 7 marga, kan Sapta itu 7. Ini Sep itu 7, tapi kenapa ini jadi ke-9? Karena orang Yunani yang dulu itu, yang saya bilang, orang Yunani itu dulu cuma 10 bulan, tapi kemudian mereka mengadopsi kalender Mesopotamia yang jauh lebih canggih. Sejak kapan? Sejak zaman Romawi. Nah, itu ada 2 raja Romawi yang narsis banget. Yang pertama adalah Julius Caesar, yang kemudian Augustus, Octavius Augustus. Nah, itu pengen dimasukin ke kalender itu. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, udah Juni itu Juli dan Agustus itu penambahan. Jadi 12 bulan. Tapi di situ disisipkan. Makanya yang Oktober jadi loncat dari bulan ke-8 jadi bulan ke-10. Dan ini untuk memudahkan ritual-ritual mereka, karena ritual atau apapun kan enaknya tuh ngelihat bulan-bulan purnama tuh berapa kali gitu. Ini sama seperti kejadian di Cina. Cina itu kan tahun barunya itu sekitaran Januari Februarian kan, Januari Februarian. Nah, kenapa seperti itu? Karena Cina itu sama seperti orang Yunani, sama seperti orang Mesopotamia. Titik terjauh matahari musim dingin itu berarti dunia tuh mati gitu. Dingin banget, gak bisa ngapa-ngapain. Dunia tuh mati. Nah, titik awal itu adalah tahun baru kalau untuk orang Yunani. Tapi kalau misalkan orang Cina itu lebih realistis. Titik balik mataharinya itu bukan yang harus dirayakan, tapi ketika mereka masuk musim semi, ketika mereka sudah bersiap-siap untuk bercocok tanam. Nah, kapan musim semi itu terjadi? Dihitung 1 bulan setelah titik terjauh matahari itu terjadi. Jadi ketika mulai mendekat, baru itu disebut sebagai musim semi, mulai musim bercocok tanam. Kapan itu? Ditandainya dengan apa? Nah, ditandainya dengan bulan. Makanya kalender Cina itu matahari dan bulan disatuin. Makanya penetapan tahun barunya itu mirip sama penetapan Hijriah gitu. Agak susah-susah, nggak bisa diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Tapi misalkan tanggal segini dan tanggal segini setiap tahun itu beda-beda secara masehinya begitu. Nah, tapi apapun itu, di situ menunjukkan bahwa tahun baru itu terkait dengan bagaimana orang-orang di masa lampau bisa bertahan hidup, menghadapi cuaca, menghadapi iklim, dan mereka harus memperhitungkan semuanya. Jadi bukan hanya terkait dengan agama, tetapi juga ini adalah harapan baru. Mereka harus benar-benar menciptakan harapan baru. Jadi pas orang-orang zaman dulu pas tahun baru, wah ini berarti harapan baru. Saya mau melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Kenapa mereka bisa merencanakan itu? Karena mereka sudah tahu bahwa siklusnya sudah aman, siklusnya mereka sudah ketahui, sehingga mereka bisa merekayasa masa depan. Mereka bisa memperbaiki sejarah. Dulu di tahun-tahun itu, pas musim ini saya nggak gini, pas musim ini di tahun ini saya akan melakukan sesuatu yang berbeda, yang lebih bagus, karena saya tahu musim terjadinya kapan. Saya tidak sedang menakut-nakuti Baraya, tetapi saya mengajak Baraya untuk mengantisipasi apa yang mungkin akan terjadi. Pada faktanya adalah bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang secara geografis dan geologis itu dikepung oleh begitu banyak bencana alam. Dan terkait dengan gempa misalkan, akan ada gempa dalam skala yang sangat besar yang akan terjadi di Indonesia dalam waktu dekat. Saya sebutkan beberapa di antaranya ya. Yang pertama, itu ada di zona megatrust Aceh Andaman. Itu magnitudonya bisa sampai 9,2. Kemudian megatrust di Nias itu mencapai 8,7. Kemudian megatrust di Batu itu mencapai 7,8. Kemudian megatrust di Mentawai Siberut itu mencapai 8,9. Kemudian megatrust di Mentawai Pagai itu 8,9. Lalu ada di Enggano itu 8,9. Kemudian megatrust Jawa itu 9,1. Megatrust Jawa Barat di sekitaran Selat Sunda itu 8,9. Kemudian di Jawa Timur itu 8,9. Kemudian megatrust Sumba itu 8,9 dan megatrust Sulawesi Utara itu 8,5. Kemudian juga megatrust Palung Coto Bato itu 8,3 dan ada beberapa di kawasan utara Indonesia. Ini adalah megatrust, maksudnya adalah patahan-patahan yang berpotensi akan patah di Indonesia dan menyebabkan gempa dan atau tsunami yang bisa menjadi sangat besar. Skalanya sudah saya sebutkan. Sebuah catatan kecil adalah bahwa di Aceh tahun 2004 yang menyebabkan tsunami yang menyebabkan kematian sekitar 200.000 manusia, itu gempanya adalah 9,1. Dan kalau kita lihat di sini skalanya, itu setidaknya ada 2 yang 9,1 atau lebih, yaitu di Jawa dan di Andaman Aceh, lagi-lagi di sana.
Mengapa potensi gempa besarnya bisa sampai sebanyak itu? Ya sebenarnya lagi-lagi harus kita tekankan bahwa Indonesia itu adalah wilayah gempa, wilayah gunung meletus. Kenapa? Karena ada banyak lempengan-lempengan bumi, lempengan-lempengan tektonik yang bertemu di wilayah yang sekarang namanya Indonesia. Bahkan bisa dibilang Indonesia itu menjadi ada karena patahan-patahan yang dimaksud itu. Nah, patahan-patahan yang dimaksud itu kan saling bergerak satu sama lain, bergesekan, menjauh, mendekat, dan lain sebagainya, yang di Indonesia itu menyebabkan sekitar 10.000 kali gempa dalam setiap tahunnya. Di tahun yang lalu, dari 10.000 sekian gempa yang terjadi, itu ada 219 gempa yang terjadi yang di atas magnitudo 5,0. Begitu. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Ya, penjelasan ringkasnya adalah kan bumi itu ada inti yang sangat padat, kemudian ada astenosfer yang cair yang melingkupinya. Nah, astenosfer cair ini mengalir bergejolak karena di tengahnya sangat panas dan di luarnya lebih dingin, sehingga lapisan astenosfer yang cair itu mengalir dari bawah ke atas, ke bawah lagi, sama seperti kurang lebih air mendidih. Begitu kan? Nah, karena bagian atasnya itu adalah kulit bumi yang sangat keras, kulit bumi yang sangat keras ini akhirnya didorong untuk ikut bergerak seperti cairan di bawahnya. Karena itulah terjadi patahan. Nah, patahan-patahan inilah yang ada tepat di bawah Indonesia, dan bahkan Indonesia terbentuk oleh patahan-patahan itu. Begitu kan? Nah, kalau kita mendengar bahwa Indonesia diguncang gempa 10.000 kali dalam satu tahun, maka itu sebenarnya adalah sebuah kebaikan. Berarti sering. Nah, maksudnya kalau sering gempa bagus tuh gimana? Maksudnya berarti gempa itu tidak akan terlalu besar, karena setiap patahan ngik, patah gitu, ngik, patah, patah, patah gitu ya. Jadi tidak terlalu besar, tapi sering. Nah, tapi masalah utamanya adalah bahwa gempa kita itu bukan hanya sering, tetapi juga ada di antaranya yang sangat besar. Sangat besar tuh maksudnya gini, ketika ada dua lempeng tektonik misalkan bertemu, ngik, kalau patah lagi berarti kecil. Kalau ngik sampai tinggi baru patah cetrak gitu. Nah, itu gempanya kan besar sekali. Nah, sayangnya dari semua data yang saya sebutkan di atas itu adalah potensi-potensi gempa yang sangat besar karena memang pergerakan di sana itu sudah ada di titik puncaknya. Misalkan yang di Sunda, pertemuan dua lempeng yang terjadi itu tidak menyebabkan kepatahan sejak tahun 1757. Berarti ini udah ada di puncak banget, dan kita nggak tahu kapan, tapi ini seharusnya dalam waktu yang sangat dekat itu akan benar-benar patah dan menghasilkan skala magnitudo yang sangat besar. Atau yang di Mentawai Siberut itu sejak tahun 1797 nggak patah-patah. Ya artinya ya seperti yang barusan kita ilustrasikan, ini gini kalau patah sih sering gitu, ya udah syukur. Ini mau gini trek sekalinya patah luar biasa, dan ini mengerikan. Nah, masalah utamanya adalah bahwa dari sekian banyak potensi gempa yang terjadi di Indonesia, nampaknya kita tuh cukup bermalas-malasan untuk tidak mau melakukan mitigasi dan antisipasi. Bahkan kurikulum-kurikulum di sekolah kita tidak mengajarkan secara layak mitigasi bencana gempa. Misalkan ya, saya ilustrasikan kurang lebih seperti inilah. Di Aceh tahun 2004 itu ada gempa yang besar sekali, 9,1 magnitudo. Dari situ berapa jumlah korbannya? Sekitar 200.000 manusia. Lalu di tahun 2011 ada gempa besar di Jepang sebelah timur, yang menyebabkan kematian sekitar 18.000 orang. Nah, dua kekuatan gempa itu relatif sama, kurang lebih 9,1, 9,2, kurang lebih relatif sama. Dan di Jepang itu menghantam kawasan yang jauh lebih padat penduduk, kawasan perkotaan. Tetapi luar biasanya adalah saya mohon maaf ya, ini menganggap kematian sebagai statistik, tapi saya mohon maaf, tapi ini harus disebutkan. Tapi kematian di Jepang itu hanya 18.000 orang, sedangkan di Aceh itu 200.000 orang, 10 kali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Karena di Jepang ada antisipasi, di Jepang ada mitigasi, dan itu dimulai sejak mereka sekolah.
Di sekolah-sekolah di Jepang itu bangunan-bangunannya sudah disesuaikan untuk berhubungan dengan gempa. Kemudian dari mulai koridornya, dari mulai WC-nya, atap, plafon dan sebagainya itu sudah disesuaikan dengan mitigasi gempa. Bahkan anak-anak di sana minimal banget 2 kali dalam setahun itu melakukan simulasi gempa. Jadi ada alarm, kemudian mereka harus pergi kemana, harus melakukan apa dan sebagainya, mereka sudah tahu. Bahkan simulasi-simulasi itu disamarkan sampai antara gempa dan tidak gempa, anak-anak itu tidak mengetahui mana yang gempa dan mana yang tidak. Pokoknya hanya untuk membiasakan. Bahkan kalau Baraya cek tas anak di Jepang yang kotak itu, nah itu tuh memang didesain untuk bisa melindungi anak-anak kalau terjadi gempa. Dan atau untuk membuat mereka lebih bertahan setelah gempa. Itu memang sudah diperhitungkan semuanya. Nah, kalau di Indonesia, kapan Baraya pernah mengalami terakhir kali simulasi gempa? Saya guru geografi dan saya melihat waktu saya ngajar SMP dan SMA itu memang ada mitigasi gitu ya. Mitigasi gempa itu seperti apa. Tapi banyak yang tidak dilakukan atau dilakukan hanya sekedar teori saja atau dilakukan hanya sekedar formalitas saja. Dan sekali lagi, struktur bangunan yang ada di Indonesia memang tidak didesain untuk menahan gempa. Entah bagaimana ceritanya, sekali lagi ya, Jepang mereka sadar ada di lingkungan gempa, ada di lingkungan tsunami, sehingga tata kotanya disesuaikan dengan bencana, kemudian bangunan-bangunannya, kemudian struktur jalannya dan sebagainya itu disesuaikan dengan gempa. Kita enggak seperti itu, Baraya. Ini unik sekali, makanya kenapa kita enggak kayak gitu. Maksudnya gini, di Indonesia ada daerah yang itu adalah rawan tsunami, tapi rumah dan bangunan-bangunan justru banyak yang menghadap ke pantai dan pusat populasinya justru ada di situ. Nah, ini aneh gitu ya. Jalan-jalannya juga tidak menyesuaikan diri dengan situasi potensi tsunami misalkan. Kemudian gempa. Sebagian besar rumah di Indonesia tidak didesain dan diadaptasi untuk bisa mengantisipasi gempa. Sehingga misalkan ada gempa dengan magnitudo 7,9 atau 7,8 kayak sesar Lembang di belakang saya tuh. Misalkan yang seperti itu akan 70% rumah di kawasan sekitarnya itu akan runtuh. Karena gak ada peraturan pemerintah, gak ada apa-apa yang berhubungan dengan itu gitu. Jadi kita ada di pusat gempa, tapi kita santuy dengan kegempaan itu, makanya saya tuh heran gitu. Makanya saya tuh kan berkali-kali saya tuh ngeritik sistem pendidikan kita kok gak relevan dengan realitas gitu. Saya tuh selalu nanya kayak gitu tapi malah dicerca, malah diboikot, bukannya malah. Jadi gini misalkan ya. Kenapa ada sistem pendidikan? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di satu lokal tertentu. Begitu kan? Biar ketika ada masalah itu, maka sistem pendidikan kita tuh sudah mampu untuk mengantisipasi dan mencari solusinya. Begitu. Nah, di Indonesia, pendidikan itu disesuaikan dengan teks yang dibuat 30 tahun yang lalu. Atau lihat pendekatan yang lain. Kan sekarang zaman disrupsi. Anak-anak tuh harusnya disiapkan untuk memasa depan, melihat masa depan. Yang dilakukan oleh sistem pendidikan kita justru adalah memberikan kepada mereka buku teks yang ditulis 30 tahun yang lalu dengan materi 30 tahun yang lalu. Dan si anak-anak di Indonesia itu kebalik. Seharusnya untuk menggapai masa depan yang cerah, semua orang tua dididik gimana caranya untuk mendidik anak dengan baik. Di Indonesia, anak-anaklah yang didoktrin gimana caranya untuk berbakti kepada orang yang lebih tua. Kan hidup tuh untuk masa depan. Kenapa si anaknya yang harus mengabdi kepada masa lalu, bukan masa lalu itu yang harus menciptakan generasi masa depan yang lebih baik gitu. Yaitu soal orientasi itu masalah di Indonesia tuh semuanya serba kebalik gitu. Nah, bukan hanya soal pendidikan seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika ini sudah masuk ke dalam kebijakan, sudah masuk ke dalam regulasi, juga nggak ada yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya jalan yang bagus dibagusin lagi, sedangkan kawasan macet tidak diapa-apakan. Bukan hanya soal itu, tapi juga soal menyangkut apa yang kita butuhkan ketika terjadi banjir, ketika terjadi gempa, ketika terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Gak ada satupun di antara kebijakan-kebijakan itu yang sesuai dengan kebutuhan. Coba, kalau memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia, bahwa kebutuhannya itu adalah soal gempa misalkan, ya maka seharusnya ada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bagaimana konstruksi rumah itu
dibangun dan bagaimana cara pengawasannya. Bagaimana wujud dari pengawasan itu? Ada nggak di Indonesia? Kita kurang. Atau kita lanjut misalkan kepada bencana-bencana. Bencana terbesar di Indonesia yang paling banyak itu diantaranya adalah satu, gempa bumi. Gempa bumi itu 10.000 kali gempa seperti yang saya sebutkan dalam 1 tahun ya rata-rata. Nah, 200 diantaranya itu adalah gempa yang ada di atas 5,0. Kemudian gunung meletus. Gunung meletus per tahun itu di Indonesia itu sekitar 436 kali. Kemudian ada banjir. Banjir itu 1.100 kali. Kemudian tanah longsor itu 579 kali. Kemudian kekeringan. Kekeringan itu jumlahnya menurut Tempo ada 121, sedangkan menurut Liputan 6 ada 174 kali kekeringan. Nah, apa yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk bisa mengantisipasi masalah ini? Kalau misalkan masalahnya itu adalah gempa, kita sudah tahu tidak ada peraturan yang dieksekusi dalam hal itu. Kalau misalkan menyangkut gunung meletus, kok masih ada rumah-rumah yang diizinkan untuk berdiri di radius zona berbahaya dari gunung meletus? Misalkan yang begitu. Dan tidak ada area pengungsian di area sekitar situ gitu. Kemudian soal banjir. Kenapa rumah-rumah kita itu dibikinnya bukan panggung? Kenapa rumah-rumah kita itu dibikinnya di bantaran-bantaran sungai? Kenapa rumah-rumah kita itu dibikinnya di area yang pasti akan tergenang oleh banjir itu? Tidak ada limpasan airnya gitu. Kita nggak ada tanah longsor. Kenapa masih banyak villa-villa yang ada di gawir gitu, di lereng gitu ya? Kenapa masih banyak bangunan-bangunan yang ada di kawasan rawan longsor gitu? Kenapa seperti itu? Soal kekeringan. Kenapa kita soal kekeringan juga, kenapa pemerintah sampai sejauh ini membiarkan 60% sumber air warga itu berasal dari bor, tanah bor gitu. Kenapa ledengnya tidak diperbaiki? Kenapa fasilitas itu malah diabaikan begitu saja dan sebagainya. Jadi kita tuh memang, kita udah ada tahu bencana, tapi ya oke, biarin aja gitu. Maksud saya gini kan, bencana alam itu dalam perspektif lingkungan, itu tidak pernah menjadi sebuah bencana. Bencana itu istilah manusia aja. Kalau kita melihat bencana yang dimaksud itu sebenarnya adalah siklus. Gunung meletus itu siklus. Gempa bumi itu siklus. Ya kurang lebih kayak hujan. Siklus itu juga siklus. Semuanya siklus. Yang menjadi masalah itu adalah ketika manusia ada di area itu. Dan karena manusia ada di area itu, maka seharusnya manusia beradaptasi terhadap potensi bencana dalam perspektif mereka. Begitu kan? Dan luar biasanya adalah negara-negara luar bikin rumah, bikin tata kota itu disesuaikan dengan potensi gempa, potensi bencana. Kemudian nenek moyang kita bahkan melakukan hal yang sama. Misalkan di kawasan yang rawan banjir dan kawasan yang mendorong mereka untuk selaras dengan alam, mereka bikin rumah tuh panggung. Di kawasan yang rawan longsor dan kawasan yang rawan banjir bandang, biasanya masyarakat itu punya mitos tentang hutan larangan. Dan biasanya itu tuh ada di bagian atas. Ada di bagian pegunungan dan perbukitan dari pemukiman itu. Di area yang dekat dengan kawasan kekeringan dan atau tsunami, masyarakat di sana itu mengembangkan ilmu astronomi. Misalkan, oh ini bakal terjadi hujan, bakal banjir tahun segini, bulan segini, dengan bantuan bintang. Jadi nenek moyang kita tuh sudah melakukan itu semua. Sudah beradaptasi dengan lingkungan plus bagaimana cara mereka mengantisipasi bencana. Kenapa kita sekarang enggak di sini gitu? Guru mana sekarang yang ngajarin bagaimana menghadapi banjir, kalau kebanjiran gimana caranya, ada simulasi dan sebagainya. Kapan? Di mana? Kan jarang sekali yang seperti itu. Nah ini makanya kita tuh heran gitu. Pemerintah kita, kurikulum kita, tenaga pengajar kita, dan lain sebagainya, nampaknya memang tidak serius menghadapi bencana. Paling ujungnya adalah ini takdir. Dan kita tidak akan minta maaf. Bahkan presiden kita berencana untuk menanam sawit jauh lebih banyak lagi di hutan-hutan kita, termasuk hutan Papua. Pak Presiden, please belajar, Pak. Tolong belajar. Bukan belajar bisnis saja, Pak. Bukan belajar bisnis, wah saya sebagai presiden punya kekuatan besar untuk melebarkan bisnis saya. Bukan itu, Pak. Bukan belajar di bidang itu, tapi belajar di bidang bahwa sawit itu memang pohon dan memang ada daunnya. Tapi tolong belajar soal lingkungan, belajar biologi aja, Pak.
Ya, agar kita semua tidak mendapatkan bencana yang besar dan agar kita memiliki peluang yang lebih baik kalau kita menghadapi bencana. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.